Saya mulai dengan mengutip seorang guru sufi. Ini disebutnya the mother of all grandmaster. Guru dari gurunya para sufi yang hidup di abad ke-8. Namanya Rabi'ah Adawiyah. Saya bacakan saja sepetik dari ekspresinya. Ya Tuhan, jika aku menyembahmu karena takut api neraka, cemplungkanlah aku ke dalam neraka. Jika aku menyembahmu karena inginkan sorga, tutuplah pintu sorga bagiku. Tapi jika aku menyembahmu karena cintaku padamu, janganlah kau tolak cintaku. Ini satu renungan yang menggemparkan yang dibuat di abad ke-8 1200 tahun yang lalu. Lalu kemudian para scholar, para akademisi meneliti hal ini. Apa yang terjadi di balik puisi ini? Yang pertama diteliti adalah kualitas akhlak dan kualitas moral yang ada dalam puisi itu. Karena isi spiritual dari puisi ini sangatlah berbeda dari kebanyakan praktek agama di zaman itu, bahkan juga praktek agama di zaman sekarang. Orang-orang umumnya beribadah, umumnya beragama, bahkan umumnya juga berinteraksi sosial, umumnya hanya digerakkan oleh reward and punishment. Ia beribadah karena inginkan surga atau karena takutkan neraka, tapi di bawah Rabi'ah ini ia katakan, bukan surga yang aku ingin, bukan neraka yang aku hindari, tapi karena aku mencintaimu ya Tuhan. Rabi'ah mengawali tradisi yang panjang sekali, yang kemudian diikuti oleh para guru-guru sufi yang lain. Muncul mulai dari Jalaluddin Rumi sampai Ibnu Ghazali, muncullah tradisi beribadah karena cinta semata. Lalu kemudian juga diteliti di sini personality dari Rabi'ah sendiri. Jadi Rabi'ah kalau kita lihat riwayatnya, orang bertanya bagaimana bisa muncul renungan tentang cinta sekuat ini dari seorang perempuan yang ketika remaja ia diculik oleh penyamun dan dijual sebagai budak belian. Jadi Rabi'ah ini ia hidup di tangan seorang majikan yang begitu keras sekali perlakuannya, dan orang juga tahu Rabi'ah ini anak yatim piatu sejak kecil sekali dan sangat miskin sekali. Bagaimana mungkin dari seorang yang mengalami derita begitu panjang, lahirlah itu satu kandungan moral yang minta ampun dahsyatnya. Ini sama seperti fenomena kalau kita lihat situasi di telaga. Telaga itu banyak sekali air kotornya, lumpurnya, tapi di telaga itu kadang-kadang muncul bunga teratai yang putih, bersih dan suci. Jadi satu himpunan bunga yang suci bisa lahir dari lingkungan yang begitu kotor dan berlumpur. Rabi'ah menjadi begitu dikagumi, apalagi di era sekarang. Di era sekarang ini 1200 tahun setelah Rabi'ah muncul seorang ahli psikolog yang bernama Lawrence Kohlberg. Ini psikolog, dia lahir tahun 1927 sampai 1987. Ia meneliti mengenai tahap-tahap moral manusia. Memang benar semua berbuat baik, itu moralitas. Memang benar semua membuat kebajikan, itulah moralitas yang kita cari.
Tapi dalam moralitas pun itu ada tahapan-tahapannya dari yang paling rendah, level 1, level 2, 3 sampai ke level 6. Kohlberg meneliti itu yang nanti ujungnya kita hubungkan kepada Rabi'ah Adawiyah. Menurut Kohlberg, orang berbuat baik itu banyak motifnya. Dan itu semua bagus-bagus saja, tapi dari motifnya kita tahu level kesadarannya. Yang paling rendah menurut dia, orang berbuat baik karena menghindari punishment. Ia beribadah, ia berbuat baik karena takut dosa, takut neraka. Nggak ada salah dengan itu, tapi itu level kesadaran yang paling rendah. Berikutnya lagi, level yang dibilang mengharapkan reward. Jadi orang beribadah, melakukan berbagai yang diperintahkan, motifnya karena inginkan reward, inginkan pahala, ingin masuk surga. Pun tak ada yang salah di sana, tapi itu masih level yang rendah. Level ketiga yang dia bilang itu conformity. Orang berbuat baik termasuk beribadah karena hanya ingin sesuai saja dengan tatanan moral, nilai yang sudah diset oleh orang tua kita, oleh tradisi kita, dan dia tidak ingin berontak dari sana. Pun ini bagus-bagus saja. Tapi level keempat, lima, yang keenam, nah ini yang menurut Kohlberg. Level keenam inilah kesadaran moral yang tertinggi yang disebut universal principle. Bahwa orang berbuat baik, orang melakukan ibadah, tidak dalam rangka masuk surga, tidak takut neraka, tapi karena ia meyakini nilai-nilai itu dalam hatinya, karena ada cinta padanya untuk nilai-nilai itu. Nah inilah yang sangat jarang bisa dicapai orang. Ini misalnya dia contohkan kisah-kisah para nabi sendiri. Jadi para nabi pun ketika ia dilahirkan itu, ia tidak sedang dalam rangka sesuai dengan tradisi masyarakatnya, karena umumnya mereka bahkan bertentangan dengan tradisi masyarakatnya. Dan kita tahu Nabi Musa eksodus keluar dari Mesir, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi Isa pun dikejar-kejar untuk disalib. Tapi tetap mereka ambil moralitas itu karena mereka meyakininya. Meyakininya secara sangat dalam sekali seperti tadi yang dikatakan oleh Rabi'ah Adawiyah bahwa aku kerjakan ini ya Tuhanku bukan takut neraka, bukan harapkan surga, tapi cintaku padamu. Janganlah kau tolak cintaku. Nah mereka yang mengerjakan ibadah atau mengerjakan moralitas tidak dalam rangka dosa, tidak dalam rangka pahala, tapi cintanya pada hal itu, kesadarannya pada hal itu, itulah puncak dari moralitas. Untuk yang lebih sekuler, misalnya yang terjadi pada para pejuang hak asasi manusia, pada pejuang keadilan, ia kobarkan semangat itu menegakkan hak asasi manusia, walau ujungnya dia dipenjara. Jadi bukan lagi kenikmatan pribadi yang ia cari, bukan lagi perdagangan rohani. Jadi kalau kita ingin sesuatu dalam rangka dosa, dalam rangka pahala, itu masih disebut perdagangan rohani. Tapi ini, ia sudah menuju kepada universal principle. Ia kerjakan itu karena cintanya pada itu. Ia kerjakan ibadah karena cintanya pada ibadah. Ia menyembah Tuhan karena cintanya pada Tuhan. Inilah level akhlak yang paling tinggi. Dan disinilah sebenarnya fungsi dari agama. Di sini sebenarnya fungsi dari semua ibadah itu adalah semua tata cara membangun akhlak manusia, membangun moral manusia. Dan kita pun melihat sejarah lahirnya agama. Tidak hanya agama Islam, tapi juga agama-agama lain. Di awal sekali ketika agama itu lahir, ia merupakan protes sosial terhadap tatanan masyarakat setempat dan menawarkan cara pandang hidup masyarakat yang bermoral. Menawarkan cara hidup akhlak individual. Bahkan di Islam sendiri begitu banyak ayat-ayat di Quran dan juga di hadis yang mengatakan Nabi Muhammad dikirim dalam rangka memperbaiki akhlak manusia. Jadi di sini kita merenungkan
bahwa yang paling dasar dari agama itu adalah akhlak manusia. Lalu melalui sejarah, tiba-tiba agama pun, penguasa agama pun, lembaga agama pun ikut berkuasa. Karena begitu banyak pendukungnya, ia pun akhirnya sampai pada satu situasi lembaga agama pun punya kekuasaan baik politik dan ekonomi. Dalam sejarah inilah awal segala hal di mana kemudian motif orang beragama tak lagi hanya akhlak tapi juga mengikut sarana kekuasaan, sarana ekonomi ataupun politik yang ada di sana. Terjadilah kemudian satu pertentangan dalam sejarah yang terjadi sampai sekarang, agama akhlak versus agama yang ditafsir lebih untuk kekuasaan. Dan itu yang kita lihat sekarang, betapa agama sudah redup di sarangnya sendiri. Banyak kasus, betapa agama pun sekarang ini redup sebagai agama akhlak. Contoh yang paling sederhana di sini adalah riset dari KPK di tahun 2011, dari 22 institusi sosial yang diriset oleh KPK, lembaga yang paling korup adalah Departemen Agama. Itu bisa kita di Google, Departemen Agama diumumkan departemen yang paling korup di Indonesia di tahun 2011. Kita perlu merenung, lalu apa jadinya ini? Hidup agama yang begitu intens, ritual agama yang begitu intens, dia berhenti hanya sebagai intensitas ritual saja, tapi tidak berlanjut kepada perilaku sosial yang memadai. Itu karena agama mulai redup sebagai kekuatan akhlak. Maka dari itu teman-teman sekalian, kita kumpul di sini merenungkan hal-hal yang lebih esensial dalam hidup kita. Saatnya pula dalam momen Ramadan ini kita berpikir menghidupkan kembali kekuatan akhlak itu di hati kita. Bahwa beragama kita pahami di sini adalah tindakan atau upaya untuk terus-menerus membersihkan hati kita, mensucikan pikiran kita, agar pikiran kita hanya digetarkan hanya oleh getaran-getaran kebajikan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.